Cara mengobati ikan gurami yang terkena jamur ala rumah kita Lubuk Linggau. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel rumah kita Lubuk Linggau. Hari ini saya mau ngajakin teman-teman melihat bagaimana cara kita mengkarantina dan mengobati ikan yang terkena jamur ya teman-teman. Kolam kita ini kan kolam terbuka yang langsung mendapat tumpahan air hujan dari atas langsung ke kolam ya teman-teman. Beberapa hari berturut-turut hujan sangat deras teman-teman, dari sore sampai ke pagi kayak gitu kan. Karena hujan berturut-turut, otomatis pH airnya yang ada di dalam kolam berubah teman-teman. Dan suhu airnya juga pasti berubah. Kalau sudah terjadi banyak perubahan kayak gitu, pasti menjadi masalah untuk ikan yang ada di dalam kolam kita, terutama ikan gurame yang ada di kolam ini. Penyakit yang muncul karena pH air yang berubah dan suhu air yang berubah, yaitu penyakit jamur teman-teman. Kalau ikannya sudah terkena penyakit jamur, harus segera kita karantina dan kita obati. Ini sekarang kita lagi proses untuk nangkepin beberapa ikan yang terkena penyakit jamur ya teman-teman. Karena kolam kita ini kan kolam beton ya teman-teman, bukan kolam yang terbentuk secara alami, sejenis kayak empang atau rawa kayak gitu kan. Otomatis kita harus sering memantau ikan yang ada di dalam kolam ini teman-teman. Kalau ikan yang ada di kolam sudah memiliki penyakit berupa jamur, kita harus ambil, kita karantina, kita obati. Tujuannya agar dia tidak menulari teman-temannya yang lain, terkena sakit juga. Nih, nanti kita akan perlihatkan pada kalian bagaimana proses cara kita mengobati ikan yang terkena jamur ala rumah kita Lubuk Linggau. Sebelum ikannya kita masukkan ke dalam tempat karantina teman-teman ya, kita sediakan dulu air di dalam wadah. Air ini kita kasih serbuk PK ya. Jangan terlalu banyak teman-teman, kurang lebih 1,5 ember ya. Kita masukkan ke dalam sini air biasa. Kita kasih serbuk PK di sini. Dan gak usah banyak-banyak serbuk PK-nya teman-teman. Serbuk PK-nya dikit aja. Kayak gini nih penampakan PK itu sendiri ya. Nu Beta PK Kristal. Nah, ini penampakannya ya teman-teman. Harganya juga terjangkau loh, nggak terlalu mahal, murah kok. Bisa dicari di apotik-apotik. Gunanya serbuk PK ini sendiri untuk mengobati jamur yang ada di badan ikan ya. Nih, isi serbuk PK itu kayak gini nih teman-teman. Tuh. Serbuk PK ini kalau kita masukkan ke dalam air, airnya langsung akan berubah warna menjadi ungu teman-teman. Tuh, kayak gitu kurang lebih ya. Ini penampakannya kalau dari deket ya. Nu Beta PK Kristal. Biasanya ini digunakan untuk medis ya teman-teman. Tapi selain digunakan untuk medis, kita juga bisa memanfaatkannya untuk mengobati ikan kita teman-teman. Ikan yang terkena jamur, khususnya ikan gurami. Ini adalah salah satu cara kita mengobati ikan yang terkena jamur yang ada di tempat kita, rumah kita Lubuk Linggau. Nih ikan yang kita ambil tadi dari dalam kolam, bisa dilihat tuh badannya ada jamur ya teman-teman. Nanti ikan ini akan kita masukkan ke dalam air yang sudah mengandung larutan PK. Ikannya kita masukkan ke dalam air ini. Kita masukkan ke dalam wadah yang diisi air. Airnya sudah kita kasih dengan serbuk PK. Serbuk PK ini bisa kita gunakan untuk membersihkan
jamur pada ikan ya teman-teman. Tuh. Caranya adalah kita siapkan air di dalam wadah, lalu kita beri serbuk PK di dalamnya. Sambil kita rendam di dalam larutan air PK ini kurang lebih 1-2 menit. Badan ikannya kita bersihkan dari jamur ya. Tuh, sambil dibersihkan jamurnya. Nanti kalau sudah kita bersihkan jamur-jamurnya yang ada di dalam rendaman air ini, sudah itu kita masukkan lagi ikannya ke dalam air biasa, kita bilas dulu. Ini proses pembersihan badan ikan atau tubuh ikan dari jamur-jamur ya yang melekat di badannya. Karena kolam kita itu kan kolam beton ya teman-teman, bukan kolam dari pembentukan empang atau dari rawa. Jadi otomatis pH airnya itu nggak bisa sesuai dengan habitat alami. Jadi kalau sudah sering hujannya itu debit airnya banyak, hujannya deras dari sore sampai malam berapa hari berturut-turut, pasti akan ada penyakit pada ikan yang ada di kolam. Jadi harus rajin-rajin dipantau ya ikannya. Kita rendam di dalam larutan PK ini jangan lama-lama ya teman-teman. Kalau terlalu lama direndam pada larutan PK, ikannya bisa mati. Ini bisa dilihat kayaknya udah bersih ya dari jamur. Tinggal kita masukkan ke tempat karantinanya. Ini tempat karantinanya teman-teman di dalam kolam ukuran kurang lebih 1 x 1 meter ya. Tuh, kita masukkan ikannya ke dalam sini biar dia dikarantina di dalam sini teman-teman. Kolam ini kolam beton juga tapi ukurannya kecil, dan air yang di dalamnya ini air biasa teman-teman. Kita kasih larutan garam seperti biasa. Jadi ada beberapa ekor ikan yang bermasalah dengan jamur di badannya, sudah kita ambil ke dalam sini dan kita karantina di dalam sini teman-teman. Tuh lihat, ada gurame padangnya juga tuh di sini. Nanti kita biarin aja ikannya di dalam kolam ini kurang lebih 2-3 hari, atau sampai kita lihat ikan itu sudah sembuh dan tidak ada lagi jamur di badannya dan dia sudah aktif kembali, berarti bisa kita pindahkan ke kolam pembesaran lagi teman-teman. Ini kalau misalkan ikannya sakit dan badannya terkena jamur, tidak kita ambil dari kolam dan tidak kita karantina, nanti ikan yang lain bisa terkena penyakit juga teman-teman. Alhamdulillah ya, jamur-jamurnya udah pada hilang teman-teman. Tuh, bisa dilihat kan? Tadi lumayan banyak loh jamur-jamur di badannya. Larutan PK itu bukan cuma untuk digunakan kesehatan untuk manusia ya, untuk hewan juga bisa. Contohnya kita pergunakan pada ikan. Dan ingat ya teman-teman, kita menggunakan larutan PK untuk merendam ikan itu cuma untuk membersihkan jamur yang ada di badan ikan. Jangan terlalu lama. Kalau kita kelamaan ngerendam yang namanya ikan dengan larutan PK, ikannya bisa mati teman-teman, kan kasihan. Nih, tuh, alhamdulillah bersih badannya teman-teman. Kita kalau kita karantina kayak gini, kita nggak kasih makan pelet ya teman-teman. Kita biarin aja. Makanannya cuma pakai daun ini. Dia kembali ke cara habitat dia sendiri, makannya makan daun atau makan sayur ya teman-teman. Tuh. Nah, ada beberapa ekor. Kemarin kan kita pernah bilang sama kalian bagaimana cara kita mengkarantina ikan, akan kita beritahukan pada teman-teman semua. Nah, kayak gini cara kita mengkarantina ikan. Tuh. Ada beberapa ekor. Karena hujan, pH air berubah dan suhu air juga berubah. Biasanya penyakitnya di dalam kolam terbuka langsung dapat curahan air hujan kayak gitu, ikannya bermasalah dengan jamur teman-teman. Dari ikan di kolam itu kita ambil, kita masukkan tadi ke dalam larutan air yang kita kasih PK. Kita biarkan di sana sambil kita bersihkan jamur-jamur yang ada di badannya kurang lebih 1-2 menit. Terus kita bilas ke air yang bersih, baru kita masukkan ke tempat karantina dia teman-teman. Tuh, bersihkan badannya. Nih, kayak gini kurang lebih cara kita mengkarantina ikan.
yang terluka atau badannya terkena jamur, teman-teman. Kita biarkan di kolam ini sekitar 2 atau 3 hari. Kalau misalkan ikannya sudah sehat, kita kan bisa ngelihat ya teman-teman, kalau badannya udah nggak ada jamur lagi dan dia aktif di dalam air, berarti kan dia kan sudah sehat kembali, baru kita bisa masukkan ke kolam pembesaran lagi. Sekian dulu ya teman-teman video yang bisa kita share dengan teman-teman semua, bagaimana cara kita mengkarantina ikan kita yang badannya terkena jamur ya teman-teman. Tuh bisa dilihat ada beberapa ekor dan jamurnya udah nggak kelihatan lagi kan di badannya. Tuh ada tinggal bekas-bekas lukanya teman-teman. Biasanya nanti ikan ini sehat kembali dan bisa kita pindahkan ke tempat pembesaran kembali. Oke, sekian aja ya teman-teman video yang bisa kita share pada kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe dan ditunggu like dan komennya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.